Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa sih solusi yang tepat yang dapat kamu ambil atau dapat kamu gunakan untuk kisah percintaanmu kali ini. Ya, nanti kita cari dulu nih saat ini kisah cintamu seperti apa dan kira-kira apa sih jalan keluar atau solusi yang bisa kalian lakukan. Apakah harus segera bertindak atau kalian harus tunggu ya. Oke, kita mulai aja. Oke, kalau kisah cintamu saat ini sedang lagi bermasalah, boleh kalian fokuskan pada pasanganmu atau masalah tersebut. Masalah dari kisah cintamu ini seperti apa, boleh kalian fokuskan. Kalau ini pada pasangan, boleh pasangannya disebutkan namanya di dalam hati aja ya. Oke, bagaimana kisah percintaanmu? Ada masalah apa nih? Oke, kalau aku lihat di sini, ini adalah kisah cinta yang benar-benar tulus ya. Ini sebenarnya kamu ataupun dia, atau mungkin bahkan kalian berdua sama-sama sebenarnya masih saling cinta, masih ada perasaan yang kuat di sini. Kalian bahkan masih ada harapan bisa bersama gitu. Kalian sama-sama memiliki harapan untuk bisa bersama ya. Jadi sebenarnya masih kuat perasaan kalian ini, masih ada rasa cinta ya. Cuman aku lihat nih dia orangnya ini banyak sekali red flagnya ya. Ada suatu masalah gitu ya, yang sebenarnya kamu pun kayak udah ngerasa bahwa nih orang kayaknya banyak banget sih masalahnya kayak gitu ya. Dan itu pun akhirnya berpengaruh pada hubungan kalian yang akhirnya terbengkalai, akhirnya dicuekin, akhirnya nggak ada perkembangannya, stuck kayak gitu ya. Aku lihat ini karena si dianya ini banyak sekali red flagnya. Banyak hal ya, red flag itu nggak cuma hanya satu. Bisa jadi karena komunikasi yang buruk ya, atau dia ini punya sifat yang manipulatif, atau dia ini punya niatan buruk atau apa, everything, apapun itu masalahnya. Tapi aku lihat di sini orang ini red flag banget. Kemudian nih, apalagi kalian ini sebenarnya sama-sama belum saling mengetahui satu sama lain lebih dalam gitu ya. Bibit bebet bobot dari dirimu dan diri dia, kalian belum paham banget. Kemudian sebenarnya sifat asli dia ini seperti apa, pola pikir dia ini seperti apa, dia ini berasal dari keluarga yang seperti apa. Kalian berdua itu belum sedalam itu ternyata ya, belum saling mengenal sejauh itu kayak gitu ya. Jadi paling cuman sekedar kalau kalian ini terhubung atau berkomunikasi ya mungkin hanya sekedar bercanda-bercandaan doang, ejek-ejekan doang kayak gitu ya, atau ya saling menggoda seperti itu aja gitu. Jadi yang hanya sebatas kebahagiaan semata di kaliannya aja gitu. Tapi kalau untuk lebih detail, lebih dalam, berasal dari keluarga yang seperti apa, terus punya tradisi atau kebiasaan apa di keluarga pun bahkan nggak ada yang tahu kalian berdua ini gitu ya. Nah, kalau aku lihat dari si dia ini ada sesuatu yang sedang dia usahakan ya, sedang dia coba untuk dikontrol. Dia ini ada masalah besar nih ya di dalam hidup dia, entah ini dalam diri dia secara pribadi ataupun dari keluarga ya, atau di kehidupan, di circle dia. Tapi ini intinya ada suatu masalah yang harus segera dia kontrol, yang harus segera dia selesaikan, tuntaskan, apapun itu ya. Dan kalau ditanya tentang feeling, aku rasa dia orangnya masih sayang banget sama kamu, bahkan masih cinta banget sama kamu. Kalau aku lihat di sini, ya. Oke. Kita lihat. Apa sih yang terjadi dengan kisah cintamu?
Seven of Cup, Wheel of Fortune, Ten of Cups, kemudian Ten of Pentacles, Eight of Cup, Seven of Pentacles. Oke. Nampaknya ini ada hubungan atau masalah yang sedang dia alami ini tentang keuangan ya, keuangan. Oke. Jadi gini, kalau aku melihat dari kartu pertama ini ada Seven of Cups. Oke. Aku disclaimer dulu ya, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya energinya, tapi intinya ini ceritanya tentang kamu dan dia ya, tentang percintaan kamu dan dia. Tapi kalau energinya bisa terbolak-balik dari kartu, pembacaan kartu ini ya. Kalau aku lihat sebenarnya baik kamu ataupun dia, kalian ini di sekeliling kalian itu banyak loh orang-orang yang mau sama kalian atau mau untuk menjadi pasangan kalian seperti itu. Cuman kalau misalkan di sini aku lihat ya, kalian itu sebenarnya di dalam hati masih menginginkan satu sama lain gitu, jadi nggak bisa move on gitu. Oke, kalau misalkan pun kamu di sini mau move on dari dia ya, mau move on dari dia, itu tidak akan bisa. Kenapa? Nih ada Wheel of Fortune, kalian udah dicegat dari Seven of Cups, kemudian juga kalian dicegat oleh Wheel of Fortune. Jadi Seven of Cups ini berarti mantan kalian ini ya, kalau misalkan kalian di sini sudah jadi mantan kalian ini ingin datang lagi, ingin menawarkan cinta lagi sama kamu. Jadi itu akan membuat kamu bimbang lagi ya, kamu akan mungkin akan terpengaruh lagi ya, bisa jadi balikan lagi. Bahkan pun kalau misalkan kamu beneran ngejalin hubungan dengan orang baru ya, tapi sedangkan perasaanmu itu masih ada untuk orang lama, hubungan kamu dengan orang baru pun tidak akan sukses karena kamu masih hidup dalam bayang-bayang mantan seperti itu, bayang-bayang orang lama ya. Kalau misalkan kalian belum jadi mantan ya mungkin orang lama lah gitu ya. Nah jadi ini akan sulit bagi kalian, walaupun sebenarnya kalian itu banyak pilihan. Dia pun begitu sama dengan kamu ya, karena dia itu masih ada bayang-bayang kamu. Jadi walaupun kalian di sini ngejalin hubungan dengan orang baru, aku rasa itu akan sulit karena kalian masih sama-sama saling cinta di sini kalau aku lihat ya. Jadi kayaknya nggak bisa deh ya, apalagi di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, seniat apapun kalian untuk berpisah, kalau ini Wheel of Fortune, aku rasa kalian akan tetap dikembalikan lagi untuk bersama ya, karena Wheel of Fortune-nya pun tegak di sini. Jadi itu apa, niatan kalian untuk berpisah itu tidak akan terkabul gitu, akan sulit gitu. Apalagi di sini itu sebenarnya ini entah dia ataupun kalian ataupun kamu atau mungkin ya benar kalian berdua di sini ya. Ada apa nih namanya? Ten of Cups ya. Ada dari si dia ini ya. Kan gini ya, kalian saat ini tuh lagi berfokus pada keluarga masing-masing. Kalau aku lihat di sini ya, kamu lagi senang berkumpul dengan keluarga besarmu, dia pun lagi fokus pada keluarga besarnya. Jadi ketika kalian lagi damai gitu ya di keluarga kalian, atau mungkin kalian lagi ada di rumah gitu lah ya, lagi ada di rumah bener-bener yang lagi berbaur dengan keluarga, tiba-tiba kayak kepikiran pengen deh aku ini ngenalin dia atau kamu ke keluarga kayak gitu, atau mungkin pengen deh aku ngebawa keluargaku untuk berkenalan dengan keluargamu gitu. Karena aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sama-sama menginginkan suatu pernikahan atau bahkan keluarga ya, pengen punya anak gitu. Jadi dia pengen punya anak dari kamu dan kamu pun pengen punya keluarga dari dia, pengen punya anak juga dari dia, seperti itu. Dan bukan hanya sebuah keluarga, tapi tentang kemapanan secara ekonomi ya. Kalau aku lihat di sini baik kamu ataupun dia, jadi kalian itu pengen punya keluarga yang bukan hanya sekedar nikah, hayu punya anak udah selesai, enggak, tapi kalian itu sama-sama memikirkan tentang finansial
ya. Jadi kalian itu nggak mau punya keluarga yang nanti akan kesulitan secara finansial. Makanya di sini kalian sama-sama saling fokus pada diri masing-masing, nggak ada saling fokus pada pasangan kayak gitu. Bukan berarti nggak cinta, justru kalian cinta di sini. Makanya kalian mempersiapkan secara pribadi gitu. Nah, cuman ini agak apa ya, agak lain ya cara kalian untuk menyukseskan hubungan ini agak lain gitu. Ketika kalian sama-sama ngerasa ya, baik kamu gini loh, ketika kalian masing-masing sama-sama lagi ngerasa kekurangan, terutama secara finansial di sini ya, kalian itu kayak menarik diri untuk membuat diri kalian kaya dulu ya secara finansial, atau stabil dulu secara finansial. Jadi kalian tidak mau terlihat bahwa kalian di sini tidak punya uang, kalian di sini bahasa kasarnya itu miskin gitu ya. Ya seperti itulah ya. Kalian tidak mau terlihat oleh pasangan kalian ini lagi kesulitan lah secara keuangan kayak gitu. Makanya di sini kalian itu ketika udah ngerasa aduh kayaknya nggak bisa nih, keuangan mulai menipis nih gitu kan, akhirnya kalian menarik diri ya dari pasangan, kemudian kalian berusaha kerja keras sendiri gitu, jadi tanpa pasangan tahu dan tanpa melibatkan pasangan untuk ikut campur dalam keuangan pribadi. Nah, kalau misalkan kalian nanti di sini sudah mapan secara keuangan, sama-sama mapan gitu ya, baru kalian di sini nanti akan sama-sama datang lagi gitu, datang lagi. Karena di sini kan kalian inginnya ada keluarga yang bahagia, bahkan punya anak, bukan hanya sekedar menikah, punya keluarga, punya anak, enggak, tapi adanya kemapanan di sini ya. Dan aku lihat ini memang lagi dalam proses. Jadi seperti itu ya, kalau aku lihat ada keinginan yang punya keluarga dan ingin mapan, jadi tidak mau punya keluarga dengan dia tapi kesulitan secara keuangan. Itu kayak momok yang sangat menakutkan bagi kamu dan bagi dia. Jadi sebenarnya kalian ini sama pemikirannya gitu, cuman caranya aja lain kalian ini dibanding pasangan-pasangan yang lain, seperti itu. Kalau yang lainnya makan, ayo kita, kalau mau kamu sama aku tapi kita dari nol bareng-bareng ya kayak gitu. Kalau kamu enggak, kalau kamu dengan dia, kalau kalian dari nol ya nol masing-masing, abis itu nanti akan disahkan atau dipertemukan ketika kalian sudah mapan secara keuangan kayak gitu. Jadi kalian nggak mau punya suatu komitmen atau pernikahan yang kesulitan secara ekonomi ya. Dan ini aku lihat memang lagi proses ya, dalam perjalanan baik kamu dengan dia ini dalam perjalanan dari segi keuangan ya. Dan aku lihat kamu akan ada potensi menikah dengan seseorang yang mapan ya, mapan. Cuman ini ya namanya juga menunggu orang yang mapan, berarti perlu proses dan waktu yang cukup lama gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan kalau misalkan nih kamu pengen segera-segera juga untuk memaksa dia mengesahkan kamu sebagai pasangan suami istri gitu ya, aku lihat juga dia tidak akan berani gitu. Dia tidak akan berani untuk kamu ajak nih, ayo kita nikah sekarang gitu. Dia nggak akan berani. Kenapa? Karena dia memang pengen punya pernikahan itu yang mapan, bukan hanya sekedar menikah udah jadi pasangan suami istri kemudian punya anak udah, enggak kayak gitu. Dia pengen punya keluarga yang mapan. Bahkan di sini mungkin ada di antara kalian itu yang punya cita-cita atau lagi sedang mengurus pembelian rumah atau mobil atau aset apa gitu ya, untuk masa depan keluarga, untuk masa depan kamu berkeluarga nanti kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang hubungan kalian ini sebenarnya tuh kayak nggak pasti juga gitu ya, nggak pasti juga ada komitmen gitu ya. Kalau dibilang perasaan itu ada, perasaan kamu itu pengennya nikah sama dia, perasaan dia pengen nikah sama kamu, tapi ini tuh nggak terucap gitu loh secara frontal. Aku maunya sama kamu, ayo nikah, tapi tunggu ya, aku sedang usahakan
gitu ya, dia usahakan secara finansial ini, dia usahakan gitu. Enggak ada omongan kayak gitu. Tapi gimana ya, kalian ini sama-sama berpikiran, aku harus mapan dulu secara keuangan, aku memang pengen nikah sama dia, tapi kalau untuk kedepannya mau nanti aku berpasangan sama dia atau dengan yang lain, yang penting aku mapan dulu gitu loh ya. Jadi kayak masih ngambang lah ya hubungan kalian, tapi kalau dalam perasaan kalian masing-masing sama-sama menginginkan ya dia dan kamu gitu bersama gitu ya. Bahkan walaupun kayaknya hubungan kalian ini banyak sekali konflik, banyak sekali pertentangan, banyak sekali halangan rintangannya ya, terutama ini dari keuangan. Gini, sebenarnya ini entah ini kamu ataupun dia, kayak ada yang pengen udah deh, kok kayaknya sulit banget ya sama dia pun lagi berproses dari nol untuk menstabilkan keuangan, terus kamu juga sering diabaikan sama dia kayak gitu ya, kamu sering putus nyambung terus sama dia ini, nggak ada kejelasan, hubungan juga stuck, nggak ada kemajuannya, nggak kemana-mana nih hubungan. Nah kamu pengen ngejalin hubungan dengan orang baru ya, tapi ketika kamu pengen ngejalinin hubungan dengan orang baru, atau mungkin kamu sudah bertemu dengan orang baru, kok ya kayaknya sulit gitu juga ya. Sulitnya kenapa? Karena harus menyesuaikan dari nol lagi dengan orang baru itu. Kalian harus cari-cari lagi perkenalan dengan orang baru itu, harus lebih menyesuaikan lagi dengan orang itu. Kok ya malah dari nol gitu ya, makin lama lagi gitu kan. Sedangkan kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia ini, dengan orang lamamu ini nih, udah begitu lama kenal, udah begitu lama kalian terhubung kayak gitu ya. Entah walaupun hubungan kalian ini putus nyambung, tapi gimana ya, kalian itu kayak udah terkoneksinya tuh udah lama gitu, kenalnya tuh udah lama, mungkin udah bertahun-tahun. Jadi gimana ya, kayak kalau dilihat-lihat tuh kayak masih ada untungnya juga melanjutkan hubungan yang lama ini daripada dengan orang baru kayak gitu kalau aku lihat. Jadi mungkin saat ini tuh kamu dengan dia ini lagi evaluasi sih, atau mungkin kamu lagi evaluasi sebenarnya mana nih yang lebih menguntungkan. Apakah aku harus tetap bertahan pada orang lama ini yang membuat aku semakin galau ya, semakin galau. Jadi ada banyak lagi sub-sub pemikiran kamu ya. Apakah kalau dengan orang lama ini aku akan lebih bahagia? Apakah aku selama ini bahagia dengan dia? Apa sih effort yang selama ini dia berikan kepada aku? Apakah selama ini aku sama dia itu ada keuntungan yang aku dapatkan dari dia? Nah, jadi banyak sekali saat ini kamu yang sedang kamu pikirkan untuk mengevaluasi hubungan kamu dengan orang lama. Nah, terus kamu nanti akan bandingkan juga dengan kalau misalkan aku dengan orang baru, apakah aku akan bahagia dengan orang baru? Terus aku harus mulai lagi perkenalan dari nol. Terus aku harus A, B, C, D sampai Z. Jadi saat ini tuh kamu lagi bimbang ya, kalau aku lihat ya. Lagi bimbang, kamu lagi memilah-milah, lebih tepatnya ya, memilah-milah, membanding-bandingkan mana nih yang lebih potensial bagimu untuk ngejalin hubungan ke depannya kayak gitu ya. Cuman kalau aku lihat karena ini Eight of Cups ya, kayak gimana ya, aku harus ngomongnya, mau gimana pun juga hubungan kamu sekarang dengan orang lama ataupun dengan orang baru, atau bagaimanapun lah kehidupan kamu sekarang tentang percintaanmu sekarang ya, aku rasa di sini kamu itu sedang menghindari sesuatu atau menghindari seseorang sekarang ini, dan ini terutama menghindari rasa sakit ya. Kamu lebih baik untuk menghindari rasa sakit. Mungkin kamu dari orang lama ini banyak sekali konflik, kemudian juga ada banyak rasa sakit, rasa traumatik yang kamu alami, dan saat ini kamu sedang menghindar dari orang lama ini. Kamu pengen pergi dari orang lama ini gitu. Makanya di sini juga kamu memilah-milah, apakah iya aku akan bahagia ke depannya nih dengan orang lama, tapi dengan orang baru gimana ya?
apakah aku akan bahagia juga dengan orang baru, apakah akan lebih menguntungkan dengan orang baru, kayak gitu ya. Nah, jadi saat ini tuh kamu lebih fokus pada untuk menghindari ya pada orang yang memberikan kamu rasa sakit ya, yang nantinya juga akan memberikan rasa sakit. Jadi ada kemungkinan kamu menghindari orang lama saat ini ya. Terus itu juga kamu kayaknya memang lagi fokus banget pada hal-hal yang lebih penting dalam hidupmu ya saat ini. Dan kalau misalkan itu yang lebih penting sekarang tentang keuangan, tentang finansial ya, maka kamu lebih fokus dulu pada karir dan keuangan kayak gitu. Kalau misalkan tentang pasangan pun aku lihat kamu kayak belum terlalu fokus ya, belum, lagi bimbang lah ya, lagi bimbang. Kalau misalkan kalian di sini sudah bertemu dengan orang baru pun kayak masih belum siap juga untuk ke jenjang yang lebih serius. Kalau belum ketemu dengan orang baru pun ya udah kayak apa ya, ketemu oke, ayo kita ngejalanin, tapi kalau belum ya ya udah tunggu aja kayak gitu ya kalau aku lihat. Jadi masih ada kebimbangan dari kamu. Dan di sini ada Seven of Pentacles ya. Memang hubungan kalian ini sangat rumit karena ini ada faktor tentang keuangan yang mungkin kalian sama-sama saling fokuskan. Dia ngefokusin pada karir dan keuangan, dan kamu pun lagi fokus pada karir dan keuangan, sehingga hubungan ini tuh nggak kemana-mana, nggak ada perkembangannya, monoton. Akhirnya kalian mungkin jenuh, sama-sama saling jenuh, kemudian juga saling lebih fokus pada keuangan, karir, kemudian masalah lainnya juga. Akhirnya di sini kalian berpisah kalau aku lihat ya dengan orang lama ini. Dan gimana ya, kalian aku lihat juga cukup kesal ya satu sama lain, sebenarnya sama-sama kesal kenapa hubungan ini kok nggak ada perkembangannya, kok nggak ada apa ya, tujuannya mau kemana pun nggak tahu gitu. Kalau aku lihat, kalau perasaan pengen menikah ya sama-sama pengen menikah, cuman kok ya dijalanin kok ya mandek aja, di sini-sini aja, putus balik lagi, jalanin ya di sini lagi, nggak ada perkembangannya ya. Karena itu kalian terlalu fokus pada pekerjaan, kemudian keuangan, dan ada masalah-masalah lain. Jadi kalian itu kurang memberikan usaha atau upaya di dalam hubungan ini, kurang memberikan perhatian, kurang memberikan apa ya, effort lah di hubungan ini ya. Jadi ngebuat kalian ngerasa kesal, jenuh, capek gitu ya dengan hubungan ini yang nggak kemana-mana. Oke. Kalau melihat dari Seven of Pentacles ini, pesannya adalah gimana ya, harus ngomongnya, coba kalian lihat deh ya, kalian lihat kalian ini lebih menghabiskan waktu lebih banyak untuk kemana ya. Jadi coba kalian fokuskan lagi. Dan aku lihat juga ini justru malah kalian itu malah lebih fokus pada impian-impian kalian sendiri masing-masing tentang keuangan dan karir ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu ataupun dia, atau kamu melihat dia ini masih juga fokus pada karir dan keuangan dia secara pribadi aja, dia tidak memperhatikan kamu ya, tidak memperhatikan kamu, sebaiknya silahkan membuka hati untuk orang baru ya. Kalau aku lihat di sini, walaupun ya kan di sini aku lihat kamu memang bimbang ya, cuman di sini pesannya adalah Seven of Pentacles ya. Kalau Seven of Pentacles, silahkan untuk membuka hati pada orang baru, it's okay ya. Jadi kalau misalkan aku ngerasa kayak di Eight of Pentacles ini agak ngejelimet ya ngejelasinnya sama kamu, tapi intinya di sini kamu kayak bingung harus apakah kamu masih bahagia dengan orang lama kayak gitu, atau kamu harus dengan orang baru. Pesannya adalah silahkan buka hatimu pada orang baru, itu lebih potensial membuat kamu lebih bahagia sih ya gitu. Jadi gini, hubungan atau pasangan ya,
atau komitmen itu nggak akan semerta-merta ucuk-ucuk datang dan berhasil, nggak. Jadi perlu ada inisiatif dari kedua belah pihak. Kalau misalkan si dia ini tidak ada effort, tidak ada inisiatif untuk memperjuangkan kamu, maka di sini kamulah yang harus inisiatif untuk memperjuangkan dirimu sendiri. Jadi sebaiknya daripada kamu ragu, oke, silahkan aja untuk berkenalan dengan orang baru dan berinisiatif untuk bergerak, kamu yang bergerak gitu ya. Dan lihat apakah dari inisiatifmu bergerak ini ada inisiatif lagi timbal balik ya, timbal balik dari orang baru atau tidak. Kalau misalkan ada timbal balik, harus kamu analisa kembali ya, harus kamu analisa kembali orang ini benar-benar serius sama kamu atau memanfaatkan kamu. Kalau aku lihat di sini keuangan kamu itu sudah mulai membaik ya, jadi jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu ya. Jadi jangan terburu-buru, boleh kalian mengenal orang baru, tapi jangan terburu-buru untuk berkomitmen. Kalau aku lihat ya, karena di sini pun kamu juga masih belum siap juga kok ya untuk adanya pernikahan segera-segera gitu. Demonstrate love tuh kan, find out what is important to you love and act it. Tuh kan, kamu disuruh untuk action ya, jangan diem diri aja di dalam kamar atau di rumah gitu ya. Kamu disuruh untuk bergerak, tunjukkan ya, kalau kamu memang mau cinta, bergerak, kayak inisiatif bergerak untuk menemukan cinta itu di luar sana. Gak usah ditunggu orang lama ini, karena orang lama ini pun prosesnya masih lama nih ya, prosesnya masih cukup lama. Selak kamu tuwek gitu ya, takutnya nanti kamu semakin tua. Jadi silakan untuk cari orang baru. Walaupun nanti orang ini akan datang lagi, tapi ya gimana ya, orang ini pun lagi berproses, entah sampai kapan proses dari keuangannya ini. Toh kamu juga lagi bingung ya. Jadi seperti itu, bergeraklah ya, cobalah untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Jangan hanya menunggu dia atau menunggu orang baru untuk datang, tapi kamu yang harus juga keluar dari rumah, keluar dari circle yang itu-itu aja. Coba untuk cari cintamu di luar sana gitu ya. Oke, jadi inilah pesan untuk kisah cintamu saat ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya untuk menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pesan yang ada di pembacaan kali ini, kalau misalkan menurutmu ini masuk akal dan lebih berpotensial untuk hidupmu bahagia ya, tidak membuatmu sengsara ya, karena harus terus-terusan menunggu orang lama, ya silahkan kalau mau diambil solusi ini. Tapi kalau kalian tidak mau, kalian masih kekeh untuk menunggu orang lama, ya silahkan. Aku tidak memaksakan pembacaan ini harus kalian terima ya. Semua keputusan tetap aku serahkan padamu, karena hidupmu adalah hak milikmu ya. Oke, cukup aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.